Kita sudah masuk minggu-minggu awal 2026, tapi rasanya masih banyak yang terjebak di pola lama tahun lalu. Kalau kamu merasa hidupmu cuma jalan di tempat sementara dunia berubah makin cepat, mungkin ada yang salah dengan caramu memandang hari ini. Yuk, kita duduk sebentar dan bedah kenapa kebiasaan sepelemu sekarang bisa bikin tahun ini terasa sangat berat kalau nggak segera diperbaiki. Menunda bukan cuma soal waktu yang hilang, tapi soal beban mental yang pelan-pelan makin menumpuk tanpa kita sadari. Di tahun 2026 ini, persaingan bukan lagi soal siapa yang paling pintar atau siapa yang punya modal paling besar, tapi siapa yang paling cepat mengeksekusi ide sebelum momentumnya hilang. Kalau kamu masih memelihara sifat nanti saja atau menunggu waktu yang benar-benar sempurna untuk memulai, jangan kaget kalau peluang emas lewat begitu saja di depan mata dan diambil oleh orang lain yang lebih siap. Dunia sekarang bergerak dalam hitungan detik. Menunda pekerjaan hari ini berarti kamu sedang menumpuk kegagalan untuk esok hari. Kebiasaan ini adalah pencuri masa depan yang paling halus, karena dia membuatmu merasa masih punya banyak waktu, padahal sebenarnya kamu sedang tertinggal jauh di belakang. Masalah utamanya adalah otak kita itu sangat pintar mencari pembenaran untuk tetap berada di zona nyaman. Kita sering membohongi diri sendiri dengan menganggap bahwa menunda 1 jam atau 1 hari itu tidak akan memberikan efek apa-apa pada hasil akhir. Padahal, setiap kali kamu berkata, nanti, kamu sedang menghancurkan disiplin dan kepercayaan dirimu sendiri secara perlahan. Menunda adalah awal dari hilangnya konsistensi, dan tanpa konsistensi, impian sebesar apapun di tahun 2026 ini hanya akan berakhir jadi angan-angan di atas kertas. Kita sering terjebak dalam rasa aman palsu, mengira bahwa energi dan motivasi yang sama akan muncul besok pagi. Namun kenyataannya, beban yang ditumpuk hanya akan membuat kita merasa semakin malas dan berat untuk memulai kembali. Coba deh mulai hari ini kita pakai aturan sederhana. Kalau ada hal yang bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 2 menit, lakukan sekarang juga tanpa tapi dan tanpa nanti. Jangan biarkan tumpukan tugas-tugas kecil yang sepele menghancurkan momentum besar yang sedang kamu bangun di tahun ini. Dengan menyelesaikan hal kecil segera, kamu sebenarnya sedang memberikan kemenangan-kemenangan kecil pada mentalmu, yang nantinya akan jadi bahan bakar untuk menyelesaikan tantangan yang jauh lebih besar. Ingat, sukses di tahun 2026 bukan soal melakukan satu hal besar dalam semalam, tapi soal keberanianmu untuk menyelesaikan kewajiban kecil setiap harinya tanpa menumpuknya menjadi beban di masa depan. Berhentilah menunggu momen yang tepat, karena momen terbaik adalah saat kamu memutuskan untuk bergerak sekarang. Kita sekarang hidup di era di mana informasi sudah bukan lagi barang mewah, melainkan banjir bandang yang bisa menenggelamkan fokus kita kapan saja. Kalau jempolmu masih secara otomatis melakukan scrolling tanpa tujuan yang jelas setiap kali bangun tidur, sebenarnya kamu sedang membiarkan orang asing di luar sana menyetir isi kepalamu sejak pagi hari. Masalahnya, algoritma media sosial dirancang untuk menahan perhatianmu selama mungkin, bukan untuk membuatmu lebih pintar atau lebih sukses. Jika kamu mengonsumsi segala hal yang lewat di beranda tanpa filter yang ketat, kamu sedang meracuni pikiranmu dengan standar hidup orang lain yang belum tentu nyata. Di tahun 2026 ini, perhatian adalah aset yang paling berharga. Kalau kamu tidak bisa mengelola apa yang masuk ke pikiranmu, jangan harap kamu bisa mengelola masa depanmu dengan baik karena energimu sudah habis tersedot oleh drama dan konten yang tidak relevan. Dampak jangka panjang dari kebiasaan konsumsi konten sembarangan ini jauh lebih berbahaya dari yang kita bayangkan. Kamu akan mulai merasa gampang cemas, sering membanding-bandingkan pencapaianmu dengan orang lain, dan merasa tertinggal secara terus-menerus, atau yang sering kita sebut sebagai FOMO. Secara psikologis, fokusmu akan terpecah menjadi kepingan-kepingan kecil yang membuatmu sulit untuk berkonsentrasi pada satu tugas besar dalam waktu lama. Kamu kehilangan kemampuan untuk berpikir mendalam karena otakmu sudah terbiasa dimanjakan oleh dopamin instan dari video pendek berdurasi 15 detik. Inilah alasan kenapa banyak orang di tahun 2026 merasa sangat sibuk di depan layar, tapi sebenarnya tidak menghasilkan karya atau kemajuan apapun dalam hidup mereka. Mereka hanya menjadi penonton bagi kesuksesan orang lain, sementara hidup mereka sendiri jalan di tempat karena kehilangan kendali atas perhatian mereka sendiri. Pilih-pilih konten itu bukan berarti kamu sombong atau menutup diri dari dunia luar,
melainkan sebuah bentuk proteksi diri yang sangat krusial di zaman sekarang. Kamu harus sadar bahwa apa yang kamu tonton, baca, dan dengar hari ini akan membentuk caramu berpikir dan mengambil keputusan esok hari. Mulailah melakukan kurasi yang ketat terhadap siapa yang kamu ikuti dan apa jenis informasi yang kamu biarkan masuk ke dalam ruang mentalmu. Jika sebuah akun atau kanal hanya membuatmu merasa buruk tentang dirimu sendiri tanpa memberikan solusi atau inspirasi nyata, jangan ragu untuk menekan tombol unfollow atau mute detik ini juga. Jadikan media sosialmu sebagai perpustakaan pribadi yang berisi ilmu dan motivasi, bukan tempat pembuangan sampah emosional. Dengan menjaga kebersihan konsumsi digital, kamu sedang memberikan ruang bagi pikiranmu untuk menciptakan ide-ide segar yang jauh lebih berguna untuk menghadapi tantangan di tahun ini. Sampai hari ini, banyak orang yang masih salah kaprah dan mengira bahwa investasi itu melulu soal angka di portofolio saham, emas, atau aset kripto. Memang itu penting untuk masa depan finansial, tapi ada satu hal yang jauh lebih krusial di tahun 2026, investasi leher ke atas alias otak dan keterampilanmu sendiri. Dunia sedang berubah dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan jika uangmu hanya habis untuk membiayai gaya hidup agar terlihat sukses di mata orang lain, sementara skill yang kamu miliki masih sama saja dengan 3 atau 5 tahun yang lalu, itu adalah sinyal bahaya yang nyata. Aset paling berharga yang kamu miliki bukanlah apa yang ada di dompetmu, melainkan kapasitasmu untuk memecahkan masalah. Tanpa upgrade kemampuan, nilai tawarmu di pasar akan terus merosot meskipun inflasi terus naik. Kamu harus sadar bahwa di era sekarang, dunia kerja dan bisnis sudah tidak lagi peduli pada seberapa mentereng gelar di belakang namamu, atau seberapa mahal sepatu yang kamu pakai saat pertemuan. Mereka hanya peduli pada satu hal, masalah besar, apa yang sanggup kamu selesaikan dengan kemampuan yang kamu miliki. Banyak orang terjebak dalam rasa aman palsu karena merasa sudah punya pekerjaan tetap. Padahal di luar sana, teknologi dan otomatisasi sedang mengintai posisi-posisi yang dianggap aman tersebut. Jika kamu tidak memiliki keahlian yang spesifik dan sulit digantikan, kamu akan sangat mudah tergilas oleh perubahan. 2026 adalah tahun di mana pengalaman bertahun-tahun tidak lagi menjamin posisi jika tidak dibarengi dengan relevansi terhadap kebutuhan zaman yang semakin kompleks dan menuntut hasil yang instan namun berkualitas. Mulailah untuk lebih bijak dalam mengalokasikan sumber dayamu. Sisihkan waktu minimal 1 jam setiap hari dan sebagian dari pendapatanmu untuk mempelajari hal baru yang benar-benar relevan dengan perkembangan industri saat ini. Di tengah ledakan kecerdasan buatan dan perubahan pola kerja global, kemampuan untuk beradaptasi dan belajar dengan cepat adalah mata uang yang paling mahal harganya. Jangan pelit untuk membeli buku, mengikuti kursus, atau menghadiri seminar yang bisa memperluas cakrawala berpikirmu. Ingat, investasi pada diri sendiri adalah satu-satunya investasi yang tidak akan pernah bisa bangkrut dan tidak akan terkena pajak. Hasilnya mungkin tidak terlihat dalam semalam, tapi saat peluang besar datang di pertengahan tahun nanti, kamu sudah berada dalam posisi siap tempur sementara. Yang lain baru mau mulai belajar. Ada pepatah lama yang bilang kalau kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat yang paling sering menghabiskan waktu bersamamu. Di tahun 2026, kalimat ini bukan lagi sekadar motivasi klise, tapi sudah jadi realitas yang sangat menentukan nasibmu. Lingkaran pertemananmu bisa menjadi mesin pendorong yang melontarkanmu ke atas, atau justru menjadi jangkar berat yang menahanmu tetap di bawah. Kalau setiap kali kamu berkumpul, topik pembicaraannya hanya seputar gosip, mengeluh tentang keadaan tanpa mencari solusi, atau meremehkan impian orang lain, secara perlahan mentalitas pesimis itu akan meresap ke dalam pikiranmu. Kamu akan mulai merasa bahwa hidup yang jalan di tempat adalah hal yang normal, karena semua orang di sekitarmu melakukan hal yang sama. Tanpa sadar, ambisimu akan meredup hanya karena kamu takut terlihat berbeda, atau takut tidak lagi nyambung dengan mereka yang tidak ingin maju. Memasuki tahun 2026 yang penuh tantangan ini, kamu sangat membutuhkan energi positif dan lingkungan yang suportif untuk menjaga kewarasan serta fokusmu. Kamu butuh berada di tengah orang-orang yang berani menantang cara berpikirmu, yang tidak takut memberikan kritik membangun, dan yang selalu haus akan pertumbuhan.
Lingkungan yang sehat adalah tempat di mana kamu merasa kecil karena melihat pencapaian teman-temanmu, sehingga kamu terpacu untuk ikut berlari, bukan tempat di mana kamu merasa paling hebat hanya karena standar di lingkaran itu sangat rendah. Jika saat ini kamu merasa menjadi orang paling pintar atau paling ambisius di ruangan tersebut, mungkin itu pertanda kuat bahwa kamu sudah berada di ruangan yang salah. Energi itu menular. Kalau kamu dikelilingi oleh para pemenang, cara bicaramu, caramu memandang peluang, dan caramu bangkit dari kegagalan akan otomatis mengikuti frekuensi mereka. Penting untuk dipahami bahwa mengevaluasi lingkaran pertemanan bukan berarti kamu harus memusuhi teman lama atau menjadi orang sombong yang pilih-pilih kawan. Kamu tetap bisa berteman dengan siapa saja, tapi kamu harus sangat selektif dalam memilih siapa yang boleh masuk ke ring 1 kehidupanmu. Mereka yang pendapatnya benar-benar kamu dengarkan. Mulailah secara sadar meluangkan lebih banyak waktu dengan orang-orang yang memiliki visi, ambisi, dan nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan hidupmu di tahun ini. Cari komunitas baru, ikuti mentor, atau sekadar jalin komunikasi dengan mereka yang sudah berada di posisi yang kamu impikan. Proses ini mungkin akan terasa sedikit kesepian di awal karena kamu harus mengurangi intensitas dengan lingkaran lama yang toksik. Tapi percayalah, ini adalah harga kecil yang harus dibayar demi pertumbuhan karakter dan kesuksesan jangka panjangmu. Kerja keras memang sebuah kewajiban. Kalau kamu ingin sukses, tapi memaksakan diri bekerja sampai hancur adalah sebuah kekonyolan yang mahal harganya. Di tahun 2026 ini, masih banyak orang yang terjebak dalam rasa bangga semu karena kurang tidur, telat makan, atau stres yang berlebihan demi mengejar produktivitas. Mereka merasa hebat karena bisa bekerja belasan jam sehari tanpa henti, padahal sebenarnya mereka hanya sedang menabung penyakit dan burnout yang bisa meledak kapan saja. Sadarlah bahwa ambisi sebesar apapun yang kamu punya di tahun ini akan menjadi sia-sia kalau badanmu tidak sanggup lagi menopangnya. Tanpa kesehatan yang prima, semua aset dan pencapaian yang kamu kejar hanya akan berakhir digunakan untuk membayar biaya pengobatan. Jangan sampai kamu baru tersadar akan pentingnya kesehatan saat tubuhmu sudah memberikan sinyal darurat yang tidak bisa lagi diabaikan. Kamu perlu menanamkan pemikiran bahwa istirahat itu bukan berarti kamu malas atau sedang membuang-buang waktu yang berharga. Sebaliknya, istirahat adalah bagian dari strategi yang sangat penting supaya kamu bisa berlari lebih jauh dan lebih cepat lagi di hari esok. Otak dan tubuhmu itu seperti mesin. Jika dipaksa bekerja terus-menerus melampaui batas tanpa perawatan, performanya akan menurun drastis dan pada akhirnya akan rusak total. Banyak ide brilian justru muncul saat kita memberikan ruang bagi pikiran untuk bernapas, bukan saat kita sedang terjebak dalam tekanan kerja yang mencekam. Belajarlah untuk mendengarkan sinyal dari tubuhmu sendiri. Mengambil jeda sebentar untuk sekadar menarik napas atau tidur yang berkualitas bukanlah sebuah dosa, melainkan bentuk investasi, agar kewarasan dan produktivitasmu tetap terjaga dalam jangka panjang di tengah persaingan 2026 yang makin gila. Mulai sekarang, cobalah untuk lebih peduli pada hal-hal mendasar yang sering dianggap sepele, seperti pola makan yang bergizi dan jam tidur yang teratur. Tubuh yang fit dan bugar akan memberikan kamu kejernihan berpikir serta kestabilan emosi yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Di tahun 2026 yang serba cepat ini, mereka yang mampu bertahan adalah mereka yang punya ketahanan fisik dan mental yang kuat. Jangan korbankan aset paling berharga ini hanya demi pengakuan sesaat atau target yang sebenarnya bisa dicapai dengan cara yang lebih sehat. Cobalah untuk mulai berolahraga ringan atau sekadar menjaga hidrasi tubuh setiap hari. Perubahan kecil pada gaya hidupmu saat ini akan memberikan dampak yang luar biasa pada seberapa tangguh kamu menghadapi badai tantangan di sisa tahun ini. Ingat, sukses yang sejati adalah saat kamu bisa menikmati hasil kerja kerasmu dalam keadaan sehat walafiat. Ketakutan adalah tembok raksasa yang sebenarnya tidak pernah ada kecuali di dalam pikiranmu sendiri. Di tahun 2026 ini, banyak orang yang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka terlalu takut untuk memulai langkah pertama. Mereka terjebak dalam analisis yang berlebihan, memikirkan ribuan skenario terburuk yang belum tentu terjadi, hingga akhirnya peluang itu hilang diambil orang lain. Kamu harus menyadari bahwa di era yang berubah secepat sekarang,
Diam di tempat karena takut salah justru adalah risiko terbesar yang bisa kamu ambil. Kegagalan itu sebenarnya bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari proses menuju ke sana. Kalau kamu memilih untuk tetap diam karena ingin menghindari kesalahan, sebenarnya kamu sudah gagal secara otomatis sejak awal. Keberanian untuk memulai di tengah ketidakpastian adalah aset mental yang akan membedakanmu dari jutaan orang lainnya tahun ini. Kalau kamu mau melihat lebih dekat, orang-orang yang kamu anggap sukses besar di luar sana sebenarnya memiliki daftar kegagalan yang jauh lebih panjang daripada daftar keberhasilan mereka. Perbedaan mereka dengan kebanyakan orang adalah mereka tidak membiarkan kegagalan itu menghentikan langkah mereka. Mereka melihat kegagalan sebagai data berharga untuk perbaikan, bukan sebagai akhir dari segalanya atau penghakiman atas harga diri mereka. Di tahun 2026, di mana teknologi dan tren bisnis bergeser setiap bulan, kamu tidak mungkin bisa melakukan segalanya dengan sempurna pada percobaan pertama. Mengharapkan jalan yang mulus tanpa hambatan adalah ekspektasi yang tidak realistis dan hanya akan membuatmu gampang menyerah saat menemui kendala kecil. Setiap kali kamu jatuh, kamu sebenarnya sedang diajarkan satu cara yang tidak berhasil agar kamu bisa mencoba cara lain yang lebih tepat dan efektif. Sudah saatnya kamu mengubah total mentalitasmu dalam menghadapi risiko. Kalau rencanamu berhasil, syukuri itu sebagai kemajuan. Tapi kalau gagal, jadikan itu sebagai bahan pelajaran yang sangat mahal harganya. Sesederhana itu, supaya mentalmu tidak gampang ambruk setiap kali keadaan tidak berjalan sesuai keinginan. Jangan biarkan egomu terluka hanya karena sebuah kesalahan teknis atau penolakan dari orang lain. Di tahun ini, yang paling dibutuhkan adalah ketangguhan mental untuk terus mencoba, bereksperimen, dan belajar dari setiap proses yang dilalui. Ingat, tidak ada orang hebat yang lahir dari kemudahan. Mereka dibentuk oleh rentetan kegagalan yang berhasil mereka lalui dengan kepala tegak. Berhenti mencemaskan apa yang mungkin salah, dan mulailah fokus pada apa yang bisa benar kalau kamu berani melangkah sekarang. Masa depan 2026 hanya milik mereka yang berani melompat meskipun kakinya sedikit gemetar. Kita seringkali terlalu terpaku menatap puncak gunung yang tinggi hingga kita lupa menikmati keindahan perjalanan saat mendaki di lerengnya. Di tahun 2026 yang serba kompetitif ini, mudah sekali bagi kita untuk terjebak dalam ambisi yang tanpa henti, merasa bahwa kebahagiaan baru akan datang saat semua target besar sudah tercapai. Padahal, selalu merasa kurang tanpa pernah berhenti sejenak untuk bersyukur hanya akan membuatmu merasa haus secara emosional, seberapa banyak pun pencapaian yang kamu raih. Jika kamu tidak belajar untuk menghargai apa yang ada di tanganmu saat ini, maka kesuksesan sebesar apapun di masa depan tidak akan pernah terasa cukup. Kurangnya rasa syukur adalah lubang hitam yang akan menyedot energi positifmu, membuat setiap langkah menuju akhir tahun ini terasa seperti beban yang melelahkan, bukan sebuah petualangan yang bermakna. Rasa syukur sebenarnya adalah bahan bakar mental yang paling murni untuk menjaga konsistensimu. Tanpa itu, kamu akan sangat mudah merasa hampa dan kehilangan arah meskipun secara materi atau karir kamu terlihat baik-baik saja di mata orang lain. Tahun 2026 akan terasa sangat berat jika kamu hanya fokus pada apa yang belum kamu miliki, tanpa menyadari bahwa apa yang kamu punya hari ini mungkin adalah impian bagi orang lain di luar sana. Saat kamu bersyukur, kamu sebenarnya sedang melatih otakmu untuk berada dalam kondisi berkelimpahan, bukan kondisi kekurangan. Kondisi mental seperti inilah yang justru akan menarik lebih banyak peluang dan ide-ide segar masuk ke dalam hidupmu. Ingatlah, seberapa besar pun lompatan yang kamu buat tahun ini, jika tidak dibarengi dengan rasa puas di dalam hati, kamu tetap akan merasa sedang berlari di tempat yang sepi. Cobalah untuk mulai melatih otot syukurmu dengan cara yang sangat sederhana, namun konsisten setiap harinya. Luangkan waktu sejenak, mungkin sebelum tidur, untuk mencatat minimal 3 hal baik yang terjadi padamu hari itu. Meskipun hal tersebut terasa sangat sepele, seperti kopi yang enak atau bantuan kecil dari rekan kerja. Kebiasaan ini perlahan tapi pasti akan memprogram ulang otakmu agar lebih peka melihat peluang di tengah hambatan, bukan hanya melihat hambatan di setiap peluang. Di tengah ketidakpastian dunia tahun 2026, kemampuan untuk tetap merasa cukup dan berterima kasih atas setiap proses adalah kunci utama ketenangan batin. Dengan menghargai hal-hal kecil,
kamu sedang membangun fondasi mental yang kokoh untuk menerima tanggung jawab dan keberhasilan yang jauh lebih besar di sisa tahun ini. Jangan tunggu sampai sukses untuk bersyukur, tapi bersyukurlah agar kamu kuat menjalani jalan menuju sukses. Tahun 2026 ini sebenarnya tidak harus terasa berat, asalkan kamu berani mengambil kendali penuh atas kebiasaanmu mulai detik ini. Perubahan besar dalam hidup tidak selalu diawali dengan langkah raksasa. Seringkali, itu dimulai dari keberanian sederhana untuk berhenti mengulangi pola lama yang selama ini menghambat potensi terbaikmu. Ingatlah bahwa masa depanmu bukan terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari kumpulan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Jika kamu konsisten memperbaiki caramu mengelola waktu, lingkungan, hingga kesehatan mental, tantangan seberat apapun akan berubah menjadi tangga menuju kesuksesan. Jangan hanya jadi penonton bagi keberhasilan orang lain, tapi jadilah arsitek bagi hidupmu sendiri. Masa depanmu sedang menunggu tindakan nyatamu sekarang, jadi bangunlah fondasi yang kuat untuk sisa tahun ini dengan penuh keyakinan. Video ini murni untuk edukasi dan berbagi opini, bukan saran profesional. Setiap keputusan untuk berubah atau bertindak ada di tanganmu sendiri. Pastikan untuk selalu bijak dalam menerapkan tips ini sesuai dengan kondisi pribadi kamu. Kalau kamu merasa video ini seperti tamparan yang memang kamu butuhkan hari ini, jangan biarkan pesan ini berhenti di kamu saja. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sebagai komitmen kecil bahwa kamu siap mengubah pola hidupmu jadi lebih baik di 2026. Saya ingin tahu, dari sekian banyak poin tadi, mana yang paling relevan dengan kondisimu sekarang? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya, supaya kita bisa saling dukung dan diskusi bareng. Jangan lupa bagikan video ini ke teman atau keluarga yang mungkin juga butuh sedikit sentilan untuk bangkit. Sampai ketemu di video edukasi berikutnya.